Jadi hari ini kita melaksanakan rilis terkait penanganan perkara yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral, disabilitas yang menjadi tersangka. Hari ini kita melaksanakan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik gitu. Perkara ini merupakan bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh, dengan segala macamnya. Bukan itu. Jadi apa yang dilaporkan ini adalah bagaimana terjadi peristiwa pelecehan seksual yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Dan undang-undang pasal yang diterapkan adalah pasal 6C, undang-undang spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, bukan undang-undang pemerkosaan ataupun KUHP sebagaimana yang diatur dalam 285 ya. Jadi ini yang perlu kami luruskan terkait dengan pemberitaan ataupun viral yang di media, baik media mainstream, media sosial maupun media-media lainnya, baik itu secara kita di NTB maupun secara nasional. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kami menangani perkara pelecehan seksual secara fisik. Terus penetapan tersangka, kita menemukan 2 alat bukti. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2002, korban seorang perempuan itu merupakan saksi kunci, ya, saksi mahkota yang utamanya pengakuan itu menjadi faktor utama suatu peristiwa itu bisa diungkap. Motif dari si pelaku melakukan hal demikian kepada korban adalah yang pertama, ada ancaman, intimidasi, manipulasi, dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku. Dan itu motifnya semua sama kepada korban yang lainnya. Pelaku untuk melakukan aksinya itu bisa menggunakan kakinya untuk membuka legging si korban. Jadi framing-framing yang disampaikan oleh pelaku itu tidak benar adanya. Yang kami dapatkan dari korban sendiri itu si pelaku bisa membuka celana korban menggunakan kaki. Sebenarnya sejak awal sudah melakukan pendampingan sejak ada pelaporan dan kemudian ditemukan bahwa terduga tersangka itu terlapornya adalah disabilitas, maka kemudian Polda NTB sudah langsung menghubungi Komisi Disabilitas Daerah. Jadi tidak serta-merta kasus ini langsung dilakukan penetapan tersangka. Prosesnya cukup panjang. Selanjutnya proses yang kita lakukan adalah bagaimana hak-hak si tersangka ini tetap terpenuhi selama proses ini sampai di pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutus ya, kira-kira begitu. Jadi biarkan proses ini berjalan. Yang penting hak prosedural yang diatur di dalam undang-undang maupun di dalam PP bagi tersangka itu dipenuhi. Karena memang kedudukan disabilitas pun sama di mata hukum. Artinya kemungkinan disabilitas untuk menjadi tersangka di dalam satu tindak pidana itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sangat mungkin disabilitas menjadi tersangka di dalam suatu tindak pidana. Nah, proses ini yang akan kita jalankan. Yang penting tersangka Agus ini terlindungi, kemudian terpenuhi hak-hak proseduralnya. Makanya kemarin waktu KDD diminta untuk rekomendasi kaitannya dengan penanganan, kira-kira ini seperti apa? Kami merekomendasikan bahwa penahanan yang mungkin pas adalah penahanan rumah. Dalam kasus ini tersangka didampingi oleh teman-teman dari BKBH Fakultas Hukum sebagai advokat di dalam proses pemeriksaannya. Ini untuk memenuhi bahwa korban mendapatkan layanan bantuan hukum sejak awal. Dan dalam kasus ini apakah tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS, memang mampu.
Dan itu bisa dibuktikan karena kalau teman-teman bisa melihat aktivitasnya di media sosialnya yang bersangkutan, dia bisa naik motor sendiri, makan sendiri, bisa main band, main musik, bahkan termasuk menyelam. Anak ini bisa. Memang si korban dengan pelaku itu tidak saling mengenal sebelumnya. Karena dengan tujuan tadi yang dibilang tadi bahwa korban ke Taman Udayana pagi hari dengan tujuan untuk membuat sebuah video yang tiba-tiba dihampiri oleh si pelaku dengan memperkenalkan dirinya dan dari Universitas A dan segala macam, yang kemudian sekitar jam berapa saya lupa, itu pelaku menunjukkan ke arah utara bahwa ada yang seorang pasangan kekasih yang melakukan kegiatan atau perbuatan seksualitas di arah utara itu, yang kemudian memancing emosional dari korban sehingga korban menangis. Kenapa korban bisa menangis? Karena mengingat masa lalunya tadi. Pelaku mencoba menenangkan korban ketika korban nangis, yang kemudian pelaku mengatakan, kamu sudah terikat dengan saya sehingga kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi saya sudah mengetahui asal usul dari si korban, kata pelaku. Saya sudah tahu asal usul masa lalumu. Kalau kamu tidak mengikuti apa kemauan saya, maka saya akan memberitahu kepada orang tuamu. Begitu kata si pelaku. Singkat cerita dibawalah ke homestay. Memang betul yang dikatakan tadi bahwa menggunakan motor si korban. Kenapa menggunakan motor si korban? Karena tadi intimidasi tadi. Karena kamu sudah terikat, kalau kamu tidak mengikuti saya, maka yang kamu bilang tadi ke saya akan laporkan kepada orang tuamu. Ketika masuk ke kamar, saya membuka pintu. Pelaku yang buka pintu. Apa yang digunakan oleh pelaku? Gigi dan mulutnya untuk membuka pintu. Jadinya si pelaku produktif. Jadinya framing-framing yang dibawa itu nggak benar adanya. Jadi untuk membuka pintu pun dia menggunakan mulut dan bibirnya, membuka dan menutup pintu tersebut di kamar nomor 6 tadi. Pelaku melakukan intimidasi kepada korban. Intimidasi seperti apa? Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh di luar kamar. Kalau didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Karena intimidasi seperti itu, korban merasa takut bahwa untuk membuka legging itu pelaku menggunakan kakinya atau jarinya untuk membuka legging korban. Ya, konsepnya adalah manipulasi emosi, berarti yang dimanipulasi, yang direkayasa, yang dipengaruhi adalah emosi. Takut, khawatir, cemas, panik, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan perlindungan diri. Nah, jadi ketika kemudian kondisi-kondisi itu sudah terjadi, maka seseorang bisa melakukan banyak hal di luar kendali dia karena posisi ini. Dan secara ahli psikologi banyak menyebutkan bahwa itu bisa dilakukan oleh orang asing, oleh orang yang tidak pernah datang dalam kehidupan kita, dan itu memungkinkan untuk melakukan manipulasi emosi kayak gitu ya. Jadi terutama mungkin kalau akhirnya individu siapapun itu punya pola belajar, pola melakukannya secara berulang sampai akhirnya kemudian memiliki keunggulan cara secara verbal, secara fisik, secara gesture, secara ekspresi kayak gitu. Itu jadi itu terungkap ya di dalam teori kajian manipulasi emosi. Dan siapa yang mudah dimanipulasi emosi ini mungkin juga menjadi pelajaran buat kita ya. Individu yang mudah dimanipulasi secara emosi adalah individu yang risk factor-nya besar atau faktor-faktor resikonya besar. Misalnya mungkin riwayat pengasuhan tidak baik, kemudian riwayat kekerasan seksual sebelumnya gitu. Jadi kalau secara teori adalah individu yang pernah mengalami pelecehan, kekerasan atau apapun seksual sebelumnya, itu lebih memungkinkan untuk terlibat dalam kegiatan seksual serupa atau mirip di kemudian hari dan lebih mudah kayak gitu. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian awareness kita bersama bahwa pengalaman-pengalaman masa lalu, kondisi psikologis, pengasuhan buruk, atau mungkin pendidikan seksual yang rendah itu juga bisa kemudian menyebabkan individu tidak memiliki pertahanan diri dan mudah dimanipulasi secara emosi. Mungkin demikian.